Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Fauzi Permana dari kelas 07 TPL 002. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS keamanan komputer saya. Untuk soal pertama adalah keamanan infrastruktur fisik. Untuk saya menyarankan adalah ada 3 bagian di sini. Yang pertama adalah lokasi dan bangunan. Pusat data nasional harus ditempatkan di lokasi yang aman, jauh dari risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Dilengkapi dengan sistem keamanan seperti CCTV, penjagaan 24/7, dan akses terbatas dengan menggunakan kartu identitas atau biometrik. Kedua, ada kontrol lingkungan. Pastikan terdapat sistem kontrol lingkungan seperti HVAC, heating, ventilation, and air conditioning untuk menjaga suhu dan kelembapan serta sistem pemadaman kebakaran yang canggih. Yang ketiga ada daya dan konektivitas. Instalasi sumber daya listrik yang redundan dan sistem backup seperti UPS serta generator. Konektivitas internet harus memiliki jalur yang ganda untuk memastikan ketersediaan data secara terus-menerus. Di sini ada soal kedua untuk keamanan infrastruktur non-fisik. Di sini ada 3 bagian. Pertama, keamanan jaringan. Pertama, gunakan firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta enskripsi untuk melindungi data yang dikirimkan dan data diterima. Dan kedua, ada keamanan data. Implementasikan metode enkripsi data, baik saat data sedang ditransit maupun di at rest. Pastikan adanya kontrol akses yang ketat berdasarkan peran pengguna, role-based access control. Yang ketiga, di monitoring dan audit. Gunakan solusi SIEM, Security Information and Event Management, untuk memantau aktivitas jaringan secara real time dan melakukan audit terhadap semua akses dan aktivitas pengguna. Soal ketiga adalah desain project infrastrukturnya. Di sini saya menggunakan 2 data center. Untuk alur jaringannya seperti itu adalah koneksi dari ISP. Data dari ISP1 dan ISP2 masuk ke pusat data melalui ISP router. Penyeimbangan beban dan proxy web. Setelah itu, data kemungkinan dialihkan oleh load balancer atau diproses melalui web proxy sebelum mencapai firewall. Untuk keamanan jaringannya, data kemudian melewati firewall untuk filtrasi dan perlindungan. Habis itu ada akses VPN jika diperlukan. Data dapat melalui VPN konsentrator untuk mendukung koneksi jaringan yang jauh dan aman. Setelah itu, distribusi dan pengelolaan. Distribution switch bertindak sebagai penghubung utama, mendistribusikan lalu lintas ke dari komputer yang berbeda dan ke jaringan core untuk pengelolaan lebih lanjut. Setelah itu ada soal keempat, standar operasional sistem. Di sini saya melalui 6 SOP penanganan serangan ransomware. Yang pertama, deteksi. Pertama, kita mengidentifikasi bahwa serangan ransomware sedang berlangsung melalui sistem monitoring. Setelah itu kita isolasi, memisahkan sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang ketiga, penilaian dampak. Menilai sistem dan data apa saja yang telah terkena dampak tingkat kerusakan terjadi. Setelah itu kita pemulihan, menggunakan backup yang bersih untuk memulihkan sistem data. Pastikan backup rutin dilakukan secara rutin dan diuji. Setelah itu kita ada pencegahan, memperbaiki semua sistem dan perangkat lunak untuk menutup kerentanan yang dimanfaatkan oleh si ransomware. Setelah itu kita melakukan melaporkan insiden ke pihak berwenang dan membuat laporan internal untuk pembelajaran dan peningkatan kebijakan keamanan. Cukup sekian yang saya presentasikan. Terima kasih.